Halo teman-teman, gimana kabarnya? Sehat? Kali ini saya akan membahas requestan dari teman kita, Yoga Bagus, film animasi yang disutradari oleh paman jauh saya, Chris Miller, yaitu Puss in Boots, yang menjadi spin-off dari film Shrek. Mungkin beberapa dari kalian dulu udah pada nonton, tapi gak apa-apa, santai aja, tetap calm, dan let's go, kita masuk intronya. Kisah diawali dengan seekor kucing oranye yang dikenal sebagai Puss in Boots, kita panggil saja Empus. Bermula ketika Empus hendak kabur karena sebelumnya ditangkap oleh seorang pria. Namun, langkah Empus menciptakan sebuah suara sehingga membuat pria botak tengah itu pun terbangun. Pertarungan terjadi di antara mereka berdua yang pada akhirnya Empus dengan mudahnya kabur meninggalkan pria botak tengah itu dan memberikan cium jauh kepada sang mantan ke-125-nya. Di malam harinya diadakan pesta besar di suatu desa dan terlihat Empus memandangi pesta tersebut dari kejauhan. Setelah itu Empus kemudian mendatangi suatu bar, hendak ingin minum dan mencari job hanya untuk sesuap whiskas. Tetapi yang ia dapatkan hanyalah cacian, hinaan, dan semua orang yang berada di bar itu ingin menyerahkan Empus kepada pihak berwajib. Namun mereka tidak mengetahui profesi Empus menjadi pembunuh bayaran, bukan isapan jempol belaka. Lalu diberitahukanlah jika ada kacang ajaib yang dimiliki Jack and Jill, yang dimana jika ditanam akan tumbuh menuju ke negeri para raksasa, dan disitulah terdapat telur-telur emas. Salah satu dari mereka memperingatkan, "Cari mati jika mencuri kacang dari Jack and Jill." Tiba-tiba scene berganti memperlihatkan pasutri yakni Jack and Jill yang ingin menginap di sebuah hotel tersebut. Sang penjaga memberitahukan jika semua kamar sudah penuh. Dan betapa kejinya Jill menembak salah satu pengunjung dari hotel itu hanya ingin mendapatkan sebuah kamar kosong. Empus yang diberitahu langsung bergegas menuju ke hotel ini untuk mengambil biji kacang ajaib. Melewati jendela, Empus dikagetkan atas kemunculan kucing hitam dari sebelah jendelanya. Empus menjelaskan jika kacang itu adalah buruannya. Jika ia tak dapat, maka tidak bisa makan whiskas. Kucing hitam itu pun mengancam Empus akan mematahkan tulangnya jika mengganggu. Dan mereka berdua semakin memanas. Namun, seketika diketahui Jack and Jill dan mereka pun keluar dari kamar hotel itu. Hatinya kesal sekali karena rencananya gagal total. Empus memutuskan untuk mengejar kucing hitam itu. Wait. Kayak ada yang aneh kak sih? Mungkin saya saja yang merasa aneh kali ya. Lanjut. Saat akan mendapatkan kucing hitam, Empus keblasok di terowongan dan sampailah pada bar kucing. Ia langsung ditatap sinis oleh semua pengunjung. Sebagai sesama kucing jantan, Empus mengajaknya berduel menggunakan tangan. Namun pengunjung dari salah satu bar itu memberitahukan Empus sekarang Selasa malam waktunya pertarungan dansa. Empus tak gentar menerima challenge tersebut. Baginya hanya masalah segede upil karena dulunya ia mantan memimpin senam ibu-ibu komplek. Gerakan demi gerakan saling mereka lontarkan. Kemudian kucing hitam itu bermain kotor dengan menendang susu sehingga mengenai sepatunya. Empus yang sangat menyukai susu dan sayang sepatu pun tidak banyak cincong, langsung mengacungkan pedang. Dan ya, kucing hitam ini ternyata adalah betina. Senyorita itu pun masuk di dalam ruangan disusul dengan Empus yang ingin meminta maaf. Dan di dalam ia bertemu telur yang bisa bicara. Dia Humpty Alexander Dumpty, kita panggil saja Humpty. Humpty dahulunya adalah sahabat dekat Empus, tetapi karena suatu alasan, Empus tidak suka bertemu sahabat dulunya. Sementara kucing hitam misterius ini adalah spesialis pencuri bernama Kitty Softpaws. Humpty menuntun Empus ke sini bermaksud untuk membuat tim. Dengan kemampuan mencuri Kitty, pedang Empus,
dan otak Humpty akan memudahkan mengambil telur emas itu. Tetapi Empus menolak mentah-mentah penawaran tersebut dan meninggalkan tempat ini. Kitty kemudian menyusul Empus sebelum jauh. Ia merayu Empus untuk ikut serta dalam misi ini dan menanyakan kenangan buruk apa sampai-sampai hubungan Empus dan telur bisa seperti itu. Empus pun bercerita, pada zaman dahulu, saat ia masih sangat kecil, ia terdampar pada suatu panti asuhan dan diasuh mama di sana yang bernama Imelda. Saat waktunya makan, ia bersebelahan dengan Humpty dan makanannya diambil. Kemudian datanglah bocah pembuli yang menyuruh Empus minggir dari tempatnya. Humpty mencoba melerai, tetapi malah ia menjadi sasaran buli bocah biru itu. Empus yang merasa dibela kemudian membalaskan perlakuan tersebut kepada sang bocah pembuli. Setelah itu terlihat Humpty memasuki ruangan kemudian menanam kacang yang diambil dari Empus tadi. Humpty menjelaskan kepada Empus yang tiba-tiba masuk jika ia mencari biji kacang ajaib berbulan-bulan dengan harap menemukannya, dan dari sinilah asal-muasal nama Empus yang awalnya tidak memiliki nama. Selamat Sugeng Wagimin Empus, dan nama yang ditawarkan di akhir. Empus menerimanya. Sedari kecil, pikiran Humpty dipenuhi akan imajinasi dan penemuan. Terlihat ketika ia membayangkan menemukan kacang ajaib tumbuh ke atas dan menemukan telur-telur emas. Kemudian mereka bersumpah bertukar darah satu sama lain untuk menjadi sahabat. Hari demi hari mereka lewati untuk mencari kacang ajaib yang dimaksud. Sayangnya kacang-kacang yang ditanam berbuahkan nihil dan akhirnya hanya menjadi angan-angan mereka saja. Waktu terus berlalu, Humpty dan Empus beranjak dewasa sering mencari masalah, meskipun sering tertangkap komandan. Humpty yang kesal mencoba melampiaskan kekesalannya dengan melempar batu. Namun batu tersebut malah melepaskan banteng dan ingin menyeruduk ibu dari sang komandan. Setelah kejadian itu, Empus dicap sebagai pahlawan dan disanjung oleh seluruh warga desa. Ia diberikan sepatu boots sebagai simbol kehormatan dan keadilan yang dijuluki Puss in Boots. Jika Empus hidupnya semakin terang bak bintang, terbalik dengan hidup Humpty, hidupnya semakin tenggelam dalam kegelapan. Setelah keluar lapas, Humpty tidak kapok ingin mencuri. Empus mencoba menyadarkan sahabatnya ini. Di malam harinya, tiba-tiba Humpty mengajak Empus mengurus suatu masalah. Sebagai sahabat baik, ia tidak terlalu mempertanyakan itu dong. Dan ya, Empus telat menyadari bahwa yang ia datangi adalah sebuah bank. Lalu komandan menghampirinya, tanpa bisa menjelaskan, ia pun melarikan diri. Setelah gerobaknya oleng karena ketidakfokusannya melihat sang mama, mereka berdua tersungkur. Humpty meminta tolong untuk berdiri, namun Empus yang kepalang marah lalu meninggalkannya sendirian. Empus kehilangan segalanya yang ia sayangi, saudara, kehormatan, rumah, dan ia terus hidup dalam pelarian kekecewaan di mata mamanya. Humpty mendengar semua yang didongengkan Empus. Ia sangat menyesali perbuatannya karena telah kehilangan sahabat yang hanya satu-satunya bisa memahaminya, dan ia meminta untuk diberikan kesempatan kedua. Empus menerima kesempatan kedua itu, tetapi bukan karena Humpty. Ia melakukannya hanya untuk mama dan kampung halaman San Ricardo. Keesokan harinya, mereka sudah menunggu Jack and Jill untuk melewati rute yang sudah direncanakan. Diawali dengan Kitty melompat ke gerobak Jack and Jill, kemudian disusul Empus dari belakang. Mereka berdua bekerja sama untuk membuka kunci itu. Empus yang kesal terlalu lama, ia pun turun tangan. Namun saat sudah mendapatkan biji kacang ajaib, ketidaksengajaan Empus menginjak ekor babi membuat mereka terciduk Jack and Jill. Dengan keterampilan Kitty dan skill Empus, mudah bagi mereka mengikatnya. Empus yang tertinggal berusaha keras memungut kacang ajaib yang terjatuh dari genggamannya. Tetapi yang ia tidak ketahui adalah Jill sudah melepaskan diri dari tali yang mengikatnya.
Kemudian ditangkaplah si Empus. Saat Empus akan dibunuh dilemparkan ke jurang, Humpty muncul dari belakang dan berhasil menyelamatkannya. Kejar-kejaran pun masih berlanjut, lalu Jill mengeluarkan kanon dari gerobaknya yang dimana kita para penonton dibuat keheranan. Dari mana asalnya? Padahal di dalam tadi gak ada loh. Secanggihnya canggih kendaraan Jack and Jill masih kalah canggih dengan kepunyaan Humpty yang bisa mengangkut kuda sekaligus berubah menjadi pesawat-pesawatan. Di perjalanan menuju tempat yang dituju, Kitty sedikit menceritakan masa lalunya. Jika ia dulu adalah kucing peliharaan, namun saat ia bermain tidak sengaja menggores tirai. Sebab itu kuku cakarnya dipotong padahal itu menyakitinya. Tidak terasa mereka sudah sampai di tempat tujuan. Humpty memberikan kepercayaan penuh untuk Empus menanam benih itu. Timbul tanaman kecil, tetapi kemudian Kaget. tanaman itu menjulang tinggi ke atas, membawa mereka melewati aurora yang sangat indah dan berakhir tumbuh di negeri awan. Jika kalian di sana membuka warung, warteg, warkop, warmindo, usaha pecel lele, Indomaret, Mixu, semuanya pasti gak akan ada pesaing, yakin deh. Dipertegas dengan hanya ada satu bangunan kastil yang sudah tidak dihuni oleh raksasa. Apalagi yang kalian tunggu? Kesempatan tidak datang 20 kali. Memang, raksasa di dalam kastil itu sudah tidak ada, tetapi ada satu teror yang menjaga angsa emas yang disebut The Great Terror. Rumor menyebutkan jika melihatnya, maka akan berubah menjadi batu, tetapi tak ada yang tahu karena tak pernah ada orang yang hidup setelah melawannya. Kemudian mereka berinisiatif mengikat tali di seberang untuk melewati jurang dengan melontarkan tutup botol sampahnya. Setelah mencari-cari, tepatnya di tengah taman, mereka menemukan banyak sekali telur emas berserakan. Tidak lama kemudian, muncullah Mary atau Belengur atau itulah pokoknya yang bisa bertelur emas. Namun tiba-tiba mendengar suara monster itu lagi, dibarengi dengan tanah yang bergetar, yang pastinya mendekati mereka bertiga. Empat. Jika kita di posisi mereka pasti berthinking sama, daripada kabur sambil bersusah payah membawa satu orang satu telur emas, mending lebih mudah kabur membawa pabriknya saja. Namun di tengah tali mereka terjatuh ke sebuah selokan. Tidak sampai di situ saja, monster itu mengejar sampai ke selokan dan membuat kayu-kayu itu berjatuhan sehingga hampir mengenai Kitty. Untungnya Empus cepat tanggap menghampiri Kitty yang tercebur. Setelah mendarat nantinya, mereka akan menebang tanaman itu terlebih dahulu sebelum pergi, karena tidak ingin menyusahkan warga setempat sekitar area syuting. Setelah tragedi yang menegangkan, mereka lalu berfoya-foya dan merayakan atas keberhasilannya. Sehabis bersenang-senang, mereka pun beristirahat mencharge diri. Namun tiba-tiba, sesudah tersadar, Empus dikelilingi banyak sekali gagak. Dan sepertinya Kitty, Humpty telah diculik oleh Jack and Jill. Gak sepertinya sih, memang udah diculik. Empus pun memacu tunggangannya, mengikuti jejak itu melewati badai pasir yang sangat tebal. Dan sampailah di kampung halamannya, San Ricardo. Tanpa bermalas-malasan atau nyangkruk terlebih dahulu, Empus langsung mengendap-endap menemukan Humpty di bawah.
Dan ya, Empus telah ditipu, dibohongi, dikhianati. Humpty bersekongkol dengan Jack and Jill. Semua petualangan itu sudah dirancang sedemikian rupa sedari awal. Dan inti dari permasalahan ini adalah ia ingin balas dendam. Alasannya karena dulu Empus meninggalkan dia sendirian waktu di jembatan. Ih, lucu banget loh telur satu ini. Yang punya ide siapa? Ngajak orang yang gak tahu lagi kalau mau ngerampok. Sekarang merasa kayak makhluk paling tersakiti, terkhianati. Mending ikut stand up deh. Empus awalnya ingin memberontak saat ditangkap, namun sang mama datang. No. Puss. Kenyataan paling pahit baginya adalah wanita yang ia menaruh hati juga berpihak kepada Humpty. Empus ditaruh satu sel dengan pria botak yang ternyata pernah berbagi sel bersama Humpty dulu. Pria itu menceritakan jika Humpty mengambil kacang ajaib itu darinya. We're all goners. Thanks to that little stinky. The great terror. That's the golden goose's mom. Empus mencoba menghipnotis penjaga dengan memakai jurus tatap mata Ojan. Kitty hilaf, ada sesuatu yang sangat ia pedulikan selain emas. Empus pun memaafkannya. Intinya Humpty ingin menghancurkan Sandikardo. Ia sangat merry atau iri kepada Empus yang menjadikan desa ini rumahnya setelah menjadi pahlawan. Humpty merasa tak di sini, merasa ini bukan rumahnya. Empus yang sudah berguru kemudian mengeluarkan ceramah no jutsu sehingga Humpty luluh. Jadi rencananya adalah Humpty membawa bayinya ke jembatan, sementara Empus membuat mengikutinya dari belakang. Mama Gus, ayo Mama Gus. Mama Gus, ayo ikuti aja. Sampailah di jembatan membuat mereka berdua nostalgia. Namun jembatan itu tidak disetting arsitektur untuk menahan bobot bebek yang bisa dimakan untuk semua orang sekabupaten. Untung dengan cekatan Empus menangkap bayi bebek dan Humpty. Tali yang mengikat anak bebek tidak terlalu kuat. Daripada Empus bingung memilih antara siapa, Humpty melepaskan genggamannya berkorban untuk semua orang desa. Salut kepada Humpty, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Setelah kejadian itu, semua warga senang mendapatkan telur emas tanpa tahu Humpty berkorban. Dan Empus dipuji-puji telah menjadi pahlawan lagi bagi warga Sandikardo. Empus menghampiri Mama meminta maaf atas kelakuannya di masa lalu. Tentu saja, Mama memaafkannya dan bersyukur mempunyai anak yang membanggakan orang tuanya. Tamat. Bang, intronya mana bang? Intronya mana bang? Nah ini, gini loh. Kan kemarin saya upload video Tintin. Tapi, ada tapinya. Ternyata videonya yang terupload belum sempurna. Pas saya cek, dah rame aja tuh video. Seneng dong saya. Ya udah deh, gak jadi saya hapus. Bentar, nafas dulu. Dengan IQ saya yang setara Nikola Tesla, lalu saya memutar otak sedikit biar gak sia-sia sepenggal video yang sudah teredit. Dan titik terangnya, saya masukkan video tersebut ke video ini. Selamat menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe apabila videonya cringe. Wis gede-gede ora puasa goblok ya. Asu wis celeng matamu. Ra mikir uteke. And strike.